Apa fluida itu? Ayo. Zat yang bisa mengalir, Bang. Eh, Zat yang bisa mengalir. Oke. Sudah sangat tepat ini. Zat yang bisa mengalir. Oke, ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Ayo. Wujudnya berupa gas atau cair, Pak. Gimana? Wujudnya bisa berupa gas atau cair. Oke, Hisam. Eh, Wujudnya bisa berupa gas atau cair. Jadi wujud bisa gas atau cair. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa fluida itu adalah zat selain zat padat, ya enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, coba yang lain ya, yang lain. Contoh fluida, ayo. Ayo, siapa? Air, Pak. Siapa? Air. Akila, ayo. Minyak goreng, Pak. Minyak goreng, wah. Gas dalam balon, Pak. Minyak goreng. Arkila ini. Siapa itu yang barusan bicara gas? Satria, Pak. Satria, gas dalam balon. Ya. Ayo, satu lagi siapa? Ayo dong. Air raksa. Siapa itu? Hisiam, Pak. Siapa? Hisiam. Hisham. Air raksa. Raksa. Jadi biasanya disebut raksa ini karena dia bukan air ya, raksa. Oke, saya kira banyak sekali contoh-contoh yang lain ya. Selain zat padat, maka semua zat selain zat padat ya fluida, lumpur fluida, semua zat selain zat padat fluida. Jadi termasuk gas dan zat cair. Oke. Nah, selanjutnya fluida itu dibagi menjadi dua bagian. Fluida diam atau statis. Apa dong selain diam? Dinamis, Pak. Apa? Dinamis. Dinamis atau fluida mengalir ya. Dinamis. Nah, dalam pembelajaran di SMA ini dibagi dua bab, dua topik, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, dalam bab yang ketiga ini kita membahas fluida statis. Jadi kita membahas fluida statis sekitar 2 kali pertemuan. Nanti fluida dinamis 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan kelima kita ulangan harian. Kompetensi dasar. Siswa dapat menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini disatukan kompetensi dasarnya ya untuk fluida statis dan dinamis. Tapi saat ini kita khusus membahas fluida statis. Memformulasikan hukum dasar fluida statik, menerapkan hukum dasar fluida statik pada masalah fisika sehari-hari, menganalisis
hukum dasar fluida statik pada masalah fisika sehari-hari? Pengukuran massa setiap satuan volume benda. Pengukuran. Jadi massa jenis adalah apa tadi? Coba sekali lagi. Pengukuran massa setiap satuan volume benda. Nah, kalau pengukuran itu kan kata apa ya? Mengukur. Langsung aja data ini nih. Massa jenis adalah nilai apa ini? Besarnya ini besarnya apa? Amanda, ini besarnya Massa Pak. nah, tiap satuan Volume. Oke, jadi sekali lagi massa jenis ditulisnya rho ya, massa jenis sama dengan besarnya massa tiap satuan volume. Besar massa tiap satuan volume. Atau perbandingan massa tiap volume suatu benda. Itu massa jenis. Sedangkan satuannya sudah jelas di sini adalah apa satuannya? Kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Atau dalam satuan CGS, gram per sentimeter kubik. Ya, saya kira itu aja ya, nggak ada hal baru di sini. Jadi untuk mengubah misalnya rho air 1 gram per sentimeter kubik. Kalau kita rubah menjadi kilogram per meter kubik, ya tinggal rubah aja satuannya. 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. 1 cm 10 pangkat min 2 meter. Pangkat 3 jadi 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat 6 jadi 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Jadi 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Itu hanya untuk mengubah aja ya. Oke. Saya kira jelas ya, nggak ada masalah ya, masalah apa namanya? Massa jenis ya. Bisa dipahami semua, halo? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. kita lanjutkan. Sekarang tekanan. Nah, ayo, satu orang lagi. Tekanan itu adalah apa? Ini kan materi kita kemarin, kelas 1. Gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas, Pak. Arkila ya? Gaya yang bekerja tiap satuan luas. Gaya tiap satuan luas. Jadi satuannya jadi ini apa? Satuan gaya adalah apa? Newton, Pak. Newton, satuan luas meter kuadrat. Jadi satuan tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat. Nah, Newton per meter kuadrat karena tekanan ini sudah sebuah topik dalam fisika, maka dibuat satuan khusus. Jadi Newton per meter kuadrat itu jadi Pascal. Makanya nanti kita kenal hukum Pascal ya, mengabadikan nama Pascal ini. Mengabadikan nama Pascal, dibuatlah satuan tekanan itu adalah Pascal. Oke, gaya ini juga nggak ada masalah ya. Paham ya? Paham, Pak. Dimensinya apa dong ini? Kilogram meter per sekon kuadrat per meter kuadrat. Ini habis. Jadi kilogram M pangkat min 1
S pangkat min 2. Jadi apa dimensinya? M, L pangkat min 1, T pangkat min. Ayo dong, jangan diam aja. Itu dimensi tekanan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Eh, tekanan fluida. Nah, misalnya gini ya. Ini sebuah wadah gitu ya. Nah, berisi zat cair, sebanyak ini. Maka berapa tekanan yang terjadi di alas ini? Kalau misalnya ini kita sebutlah ini panjang, lebar, ya ini tingginya kita tulis H. Maka volume zat cairnya berapa? Halo? Volume cairan ini nih. Volume kubus apa volume kubus? Ayo dong. S pangkat 3, Pak. Itu kubus ya, betul. S pangkat 3. Kalau dalam hal ini kan belum tentu kubus ini, balok ya. Saya udah kasih datanya nih, panjang, lebar, tinggi. Jadi volumenya adalah panjang kali lebar, kali tinggi, Pak. Kali lebar, kali tinggi kan gitu. Itu volume ya. Terus massa zat cairnya tadi kan massa jenis itu adalah massa per volume. Berarti massanya adalah apa dong? Rho kali volume, Pak. Rho kali volume. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, gitu. Sedangkan tekanan, tadi dirumuskan apa tekanan? Gaya perluas. Gaya perluas. Dalam hal ini kan gayanya, ini nih gaya. Gaya itu adalah gaya beratnya, M kali G. Luasnya adalah ini, panjang kali lebar, ya enggak? Ya, jadi W, M kali G per luas. Masanya adalah ini nih, rho panjang kali lebar kali tinggi kali gravitasi per luasnya adalah panjang kali lebar. Ya. Ini coret. Jadi kesimpulannya tekanan itu sama dengan apa? Lihat. Rho kali H kali G. Rho kali G kali H.
Rho kali G kali H. Inilah rumus tekanan zat cair. Jadi tekanan zat cair hanya dipengaruhi oleh 3 hal. Tekanan zat cair dipengaruhi oleh 3 hal. Apa saja, yo? Halo? Apa ini yang 3 ini? Kedalaman. Kedalaman. Nah, kita jangan lihat dari atas, dari bawah. Kalau dari atas kita lihat kedalaman. Kalau dari bawah? Ya, kalau lihat apa pohon kelapa di atas, kita kan nggak sebut kedalaman apa? Ketinggian. 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 Ya, mirip dengan kedalaman, tapi ini masalahnya titik titik pengamatan kita dari bawah. Terus yang kedua apa? Apa ini? Gravitasi. Gravitasi. Yang ketiga? Massa jenis, Pak. Massa jenis. Oke, jadi kesimpulan yang pertama, tekanan zat cair dipengaruhi oleh 3 poin ini. Tidak dipengaruhi oleh bentuk bejananya. Gitu. Contohnya begini. Misalkanlah ini ada bejana berhubungan gini. Nah, gitu. Terus diisi oleh fluida. Diisi oleh fluida. Gitu. Nah, maka dari rumus kita tadi, dari penemuan tadi, maka kalau saya buat titik di sini, titik A, ini titik B, ini titik C, dari rumus yang kita temukan tadi, harusnya tekanan di sini bagaimana? Tekanan di A, bagaimana dengan tekanan di B? Apakah karena lebih banyak zat cair di atas A ini dengan di B akan lebih besar tekanan di A? Karena lebih sedikit air di atas C, jadi lebih kecil tekanan di B? Di C, apakah begitu? Tadi tekanan itu hanya ditentukan oleh apa? Ketinggian. Rho G H. Ini semua tingginya sama. Tingginya sama semua. Ini sama semua tingginya. Sama. Jadi kesimpulan kita apa? Tekanan sama, Pak. Jadi tekanan di A sama dengan tekanan di B, sama dengan tekanan di C. Nah, ini hal yang luar biasa di sini. Dan ini akan kita kenal namanya menjadi hukum utama hidrostatik. Jadi begini, tolong dengar baik-baik ya. Hukum utama hidrostatik itu begini. Ini zat cairnya harus sama. Pada zat cair yang sama, maka pada bidang datar, ini bidang datar ini. Pada bidang datar, sekali lagi, pada zat cair yang sama, maka titik-titik pada bidang datar memiliki tekanan yang sama. Bisa diserap? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pada zat cair yang sama,
titik-titik pada bidang datar memiliki tekanan yang sama besar. Coba kita tuliskan ya. Jadi pada fluida yang sama, pada fluida yang sama, maka ini bahasa saya, kamu bisa ubah bahasanya. Titik-titik pada bidang datar ya, bukan pada bidang datar memiliki tekanan yang sama besar. Paham ya? Coba siapa yang mau sebutkan ulang bunyi hukum utama hidrostatik? Ayo. Masih ada tertulis di situ. Sekali lagi, pada zat cair yang sama, maka titik-titik yang berada pada bidang datar memiliki tekanan yang sama besar. Ayo. Pada zat cair yang sama, maka titik-titik pada bidang datar memiliki tekanan yang sama besar. Ya, Amanda. Oke, ada yang lain? Aku mau, Pak. Alia Kansa, yuk. Pada fluida yang sama, maka titik-titik pada bidang datar memiliki tekanan yang sama besar. Ya. Oke, yang lain paham ya? Nah, penerapannya begini nih. Penerapannya begini, misalnya ini bejana berhubungan gitu. Terus diisi air, ini diisi air. Nah, tapi yang di sebelah kanan diisi minyak. Diisi minyak, entah minyak apa lah ya. Diisi minyak. Lebih tinggi permukaannya. Ini saya tinggiin lah. Oke, menurut hukum utama hidrostatik, saya kasih titik-titik ya. Ini titik A, ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ini sama ketinggiannya. Coba sebutkan dua titik yang tekanannya sama, ayo. Menurut hukum utama hidrostatik. A dan B kok. A dan B. B. Jadi tekanan di A sama dengan tekanan di B. Tekanan di C bagaimana dengan tekanan di D? Sama nggak? Enggak, Pak. Tidak sama. Kenapa? Ketinggian airnya beda. Tadi hukum utama bukan masalah ketinggian. Titik-titik pada bidang datar memiliki tekanan yang sama pada fluida yang sama. Jadi kenapa tekanan di C tidak sama dengan DA? Zatnya berbeda, Pak. Zatnya berbeda. Ini minyak, ini air, ini minyak. Kalau B dan A, memang ini perbatasan antara minyak dan air, tapi ini masih air.
B juga air. Jadi tekanan di A sama dengan tekanan di B. Makanya kalau diketahui misalnya ini kita sebutlah H air, ini adalah H minyak, maka tadi di sini PB sama dengan PA. Apa itu tekanan B tadi dari rumus tekanan hidrostatik? Ayo. Rho air ayo dong. Tadi rumus. Apa? Tekanan hidrostatik rumusnya apa? Rho GH. Rho GH. Rho GH. Jadi rho air kali G kali H air. Sama dengan, sedangkan di titik A, bukan rho air dong yang menimpa dia. Rho apa? Minyak. Rho minyak. Karena yang menimpa dia bukan air. Rho minyak kali G kali H minyak. Jadi kalau data-data diketahui, misalnya rho air diketahui, tinggi air diketahui, rho minyak diketahui, tinggi minyak diketahui, maka rho minyak bisa dicari. Jadi bejana berhubungan ini, pipa U ini bisa menjadi alat untuk mengukur massa jenis zat cair yang lain, gitu. Paham ini? Paham, Pak. Paham, ya? Pak. Ini waktu kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 9:15 ya? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, coba satu soal ya, segera dihitung ya. Nah, ini pipa U. Diisi minyak, ini minyak. Sampai di sini. Terus ini air. Air, ini minyak. Rho minyak 0,8. Rho air 1 gram per centimeter kubik ya. Nah, terus ini kalau H minyak sama dengan 20 cm, berapakah selisih tinggi permukaan minyak dan air? Jadi berapa ini? Ayo, tolong dihitung segera, yuk. Paham soalnya ya? Rho minyak 0,8 gram per centimeter kubik, rho air 1 gram per centimeter kubik. Jika data ini tinggi permukaan minyak dari batas minyak dan air 20 cm, pertanyaannya berapa selisih tinggi permukaan air dengan minyak? Empat cm bukan, Pak? Apa?
4 cm. Siapa itu? Alia Kansa. Alia Kansa. Ada yang sudah menemukan yang lain? Betul segitu? Coba kita buktikan ya. Jadi ini buat titik A, ini titik B. Jadi tadi hukum utama hidrostatik, tekanan di A sama dengan tekanan di B. Kenapa? Karena sama-sama minyak. Sehingga rho minyak, G H minyak sama dengan rho air, G H air. G-nya coret, ya. Ini nggak usah dirubah satuannya karena sama, ya. Jadi rho minyak 0,8, hanya 20, rho air 1, hanya kita hitung. Jadi hanya sama dengan berapa ini? Halo? 16. 16. Airnya 16 cm. Ya sudahlah, berarti ini sebutlah ini delta H. Selisih ketinggian minyak dan air adalah apa? 20 kurang 16. 20 kurang 16 sama dengan 4 cm. Oke, bagus. Alia Kansa. Yang lain juga mungkin bisa ya.